Paling berat apa ya? Sebenarnya menggeser awalnya. Tugas awal saya sebenarnya di bidang di bagian performance, melatih talent, lalu membantu Mas Sasa membuat pertunjukan. Lalu karena kondisi COVID yang membuat kita tidak bisa bertemu, lalu berubah, tujuan akhirnya jadi membuat narasi Bunga Rampai gitu. Nah itu saya ya blessing juga berubah, lalu karena saya sudah terlibat dari awal dengan tim kecil, mungkin waktu itu ini saya kontribusi saya nggak terlalu banyak di awal. Lalu melihat pekerjaannya begitu banyak, tim kecil yang 3 orang gila itu, Mas Hendy, Mas Adi dan Pak Heri, akhirnya ya saya bersedia juga diperbantukan untuk menulis narasi gitu. Menulis narasi kalau buat saya sebenarnya sangat menyenangkan, karena di situ saya melihat sosok-sosok yang saya meleleh gitu. Kalau saya tuh kalau lihat melihat wawancara bruder-bruder itu saya melted gitu, saya kagum, saya tertegun, dan itu yang akhirnya mendorong waktu saya ingin memberikan bantuan kepada tim kecil. Saya menulis narasi ini sebenarnya sudah ada dorongan itu gitu loh, karena saya begitu kagumnya, saya ingin menuliskan ini gitu. Begitu diminta Mbak Kunti menulis, oke, saya sanggupi. Awalnya memang terasa berat perubahan itu, tapi setelah dijalani karena dorongan dari dalam diri saya begitu besar untuk menuliskan itu, ternyata bisa membantu mereka. Terus terang tadinya kan saya agak ragu ya masuk lebih dalam ke tim kecil. Tadinya saya pikir saya hanya di bagian performance-nya. Ternyata saya banyak belajar dari teman-teman rekan sekerja saya yang laki-laki semua gitu. Obrolan kita vulgar. Saya sebagai perempuan mungkin mereka awalnya baik-baik banget gitu, ngobrolnya di depan saya tuh bagus gitu, tapi saya merasa kok mereka kaku banget ya kalau di depan saya, itu awal. Tapi begitu saya juga merasa ngomong vulgar itu sebenarnya nggak masalah buat saya gitu. Nah itu begitu saya mulai sedikit mengeluarkan vulgarisme saya, kata-kata vulgar atau pemikiran-pemikiran vulgar, lalu mulailah itu cair, dan di situ kami menjadi satu gitu ya. Jadi saya belajar bahwa memang kalau untuk kami, untuk saya menyesuaikan diri itu penting. Begitu kita berubah, ada format yang berubah, ada teman yang baru itu ternyata nggak laki nggak perempuan, ternyata mencoba membuat pagar tadinya, mencoba membuat tirai, tampilannya bagus gitu. Tapi itu harus segera dirombak. Lalu kalau dari apa yang saya lakukan bersama teman-teman, mewawancarai bruder-bruder, menulis narasinya, itu saya melihat keteladanan itu masih jadi nomor satu ya. Jadi nggak bisa kita hanya materi-materi yang misalnya kognisi gitu ya, hanya di bidang-bidang itu saja, nggak bisa. Jadi pendidikan karakter itu penting, dan kenapa penting? Begitu saya lihat sosok para bruder ini punya value yang begitu bagus, itu saya merasa loh, ini harus diturunkan gitu, ini harus dibumikan, disesuaikan dengan kondisi sekarang, masuk ke anak-anak. Kenapa anak-anak? Karena anak-anak itu nanti membawanya sejak kecil gitu.
tidak di dewasa. Di dewasa oke lah, tapi mereka sudah terbentuk. Kalau di anak-anak, guru TK, guru SD kelas 1, kelas 2 itu penting sekali gitu. Jadi value dari para bruder itu sebaiknya sih, saran saya memang masuknya sejak dini, sejak kecil. Kira-kira gitu, keteladanan kalau menurut saya. Experience saya sebenarnya di setiap pribadi saya nemuin ya gitu. Saya nemuin aha-nya di Mas Hendy itu muda gitu loh. Di antara kita dia yang paling muda gitu. Tapi he is the most brilliant man gitu. Menurutku siapapun yang belum kenal Mas Hendy, berkenalan padanya itu dia ngobrolin apa aja bisa gitu. Dia dalam, menurut saya itu aha. Mas Hendy kok ternyata kayak gitu, yang penampilannya menurutku masih culun lugu gitu. Ternyata kok dalam banget gitu. Kalau di topeng itu. Iya. Masking. Kalau Pak Heri itu menyeramkan awalnya. Itu saya dengan dia tuh begitu saya mengetahui bahwa dia dekat sama anak-anak kecil yang bisa mengarahkan anak-anak kelas olimpiade menjadi tidak stres tapi bermain dengan fisika, matematika, itu saya ngeliat, oh di balik kesangarannya itu ada kelembutan gitu. Lembut banget itu. Nah itu, dan Pak Heri orangnya halus banget. Meskipun penampilan gondrong gitu ya, keriting gitu, kumisan gitu, tapi selalu mencoba menjaga hati setiap orang. Nah itu Pak Heri. Kalau Pak Adi sini. Kalau Pak Adi, saya itu justru perubahannya dia itu bisa berubah juga Pak Adi gitu. Kalau Mas Hendy istilahnya tentang Pak Adi itu menggemaskan gitu. Pak Adi itu memang awal saya bertemu dengan Pak Adi bukan di sini, di tempat yang lain, dan beliau itu sangat serius memikirkan hidupnya, sangat serius memikirkan tugasnya, sampai kadang-kadang makan badan. Nah itu temannya adalah Milanta. Itu makanya sekarang begitu bertemu dengan tim ini, Pak Adi itu lebih lepas, lebih asik, lebih ternyata yang hal-hal menggemaskan dalam dirinya tuh bisa kita konsumsi bersama gitu. Itu asik gitu loh. Ya maaf kalau Pak Adi akhirnya jadi bulan-bulanan. Sebenarnya bukan bulan-bulanan, hari-harian lah. jadi teman kita yang jadi titik buat kita bergembira bersama gitu. Itu Pak Adi. Nah, Mas Asa, kalau saya melihatnya pada Mas Asa itu justru entah kenapa Mas Asa itu yang tadinya nggak kenal gitu ya dengan teman-teman yang gila itu tadi, itu kok kita punya pertemuan gitu loh, dan pertemuannya kan kayak seperti tidak direncanakan. Awalnya kita terpisah, tim kecil dengan Mas Asa gitu. Saya lebih banyak dengan Mas Asa, tapi entah kenapa chemistry itu tuh yang menemukan Mas Asa kalau menurut saya. Jadi saya selalu bilang sama teman-teman, kalau kita lagi bermelo-melo gitu, aduh saya bersyukur sekali, karena kalau nggak ada titiknya Mas Asa mungkin saya nggak ketemu dengan teman-teman gila ini gitu. Mengharukan sebenarnya kalau mengharukan tuh lebih Mas Hendy menggunakan satu kata yang pas, transference. Saya memang mengingkari itu. Waktu saya menulis cerita narasinya Bruder Pi, kebetulan saya juga mewawancara, itu terus terang saya mengalami transference. Saya menangis pada saat saya membuat tulisan itu, gitu. Saya tidak tahu apakah itu akan sama dirasakan oleh teman-teman yang lain atau pembaca, tapi itulah saat haru. Ternyata saya bisa menemukan, kok hati saya kekulik gitu, tergetar gitu.
Terus pada saat saya menulis di bagian-bagian yang memang menggetarkan hati saya, dan kebetulan memang ada konektivitas sedikit gitu dengan peristiwa yang saya alami juga, itu haru ya buat saya. Itu pribadi saya dengan tulisan. Tapi kalau saya dengan teman-teman, harunya adalah dari nggak kenal, terus jadi kita hahaha, terus kita punya melo-melo bersama, dan kita punya cita-cita bersama, punya tujuan besar bersama. Itu. Terus tadi apa, Pak? Menjengkelkan? Menjengkelkan itu. Oh, sebenarnya nggak menjengkelkan, karena itu penting. Kentut bersama. Itu ada sesi kentut bersama. Kalau udah jam 11 gitu kita ngumpul di Shalom, itu semua orang pasti kentut gitu. Dan itu menurut saya memang secara logika harus dikeluarkan gitu. Cuma memang kalau di rumah saya sih nggak apa-apa gitu. Tapi ini saya masih gini, ini orang-orang yang harusnya menutup membuat image gitu. Ternyata mereka tidak membangun image gitu, tapi membangun kebersamaan. Itu hebat ya. Menyenangkan tapi hebat.